Vas ini telah disimpan di bawah tanah selama lebih dari 50 tahun. Di dalamnya ada beberapa surat dari siswa pertama. Pada peringatan 50 tahun berdirinya sekolah, surat-surat di dalam diambil sebagai souvenir untuk dibagikan kepada siswa baru sekolah. Anak laki-laki ini menerima selembar kertas yang ditutupi dengan angka. Setelah pulang, bocah yang penasaran menunjukkan kertas itu kepada ayahnya. Ayahnya adalah seorang profesor astrofisika. Dengan pengetahuan dia yang dalam, John mulai mempelajari rangkaian angka yang aneh ini. Dia menulis kombinasi angka yang independen di dalamnya. Kemudian cobalah untuk membaginya menjadi beberapa kelompok. Grup pertama terlihat seperti hari, bulan 01, 09, 11. Ini adalah hari serangan teroris yang mengejutkan dunia. John pergi mencari detail tentang serangan teroris tahun ini. Kemudian ditemukan bahwa jumlah orang yang mati adalah kelompok angka kedua, 2996. Setelah ada sedikit petunjuk, John terus menuliskan setiap kombinasi angka untuk diverifikasi. Ternyata angka-angka ini benar-benar kebetulan. Dengan tanggal serta jumlah korban tewas dari semua bencana 50 tahun yang lalu di sini, tetapi setiap kelompok angka memiliki nomor tambahan di belakang. Dia tidak tahu apa artinya saat ini. Menurut ramalan di atas kertas, besok akan ada bencana. Pada saat itu 81 orang harus mati. John segera menemukan rekan untuk berbagi penemuan luar biasa ini. Tapi rekan kerja itu mengira itu hanya kebetulan, jadi dia tidak terlalu peduli. Melihatnya tidak percaya, John memutuskan untuk membuktikan hipotesisnya. Dia duduk di depan layar TV untuk menonton berita sampai tertidur. Ketika dia bangun, itu di luar di tengah hujan lebat, maka tidak ada yang terjadi. John membawa kecurigaannya dan masuk ke mobil untuk menjemput putranya pulang sekolah. Ada kemacetan lalu lintas yang serius di jalan. Sambil menunggu, John secara tidak sengaja melihat ke layar yang menunjukkan jalannya. Kemudian tiba-tiba menyadari koordinat dia saat ini sekali lagi bertepatan dengan angka tambahan dalam urutan angka misterius itu. Ternyata angka tambahannya dimaksudkan untuk menyiratkan tentang garis bujur dan garis lintang tempat kejadian itu terjadi. John panik dan turun dari mobil untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tapi tiba-tiba wajah polisi yang menatapnya langsung berubah. Ternyata ada pesawat yang jatuh dan meledak. Pria ini akan turun untuk bertanya kepada polisi tentang penyebab kemacetan lalu lintas. Lalu tiba-tiba sebuah pesawat kehilangan kendali dan jatuh lurus ke bawah. Dan meledak. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari data jumlah orang yang terluka dalam insiden ini. Tidak kurang tidak lebih pas 81 orang. Lokasi kecelakaan ini dan jumlah orang yang meninggal benar-benar cocok dengan angka di atas kertas. Menurut apa yang dikatakan kertas itu, dalam beberapa hari akan ada bencana lain. Kali ini jumlah korban tewas mencapai lebih dari 100 orang. John ingin menghentikan ini sebelum itu bisa terjadi. Jadi dia mulai menyelidiki gadis yang menulis prediksi ini. 50 tahun telah berlalu. Gadis dari masa lalu sekarang sudah mati karena usia tua. John tidak menemukan petunjuk apapun. Dia hanya menelepon polisi. Tapi bagaimana polisi bisa percaya dari apa yang disebut prediksi masa depan? Tidak dapat menghubungi polisi untuk meminta bantuan. John saat ini satu-satunya cara untuk sampai ke stasiun kereta tempat kejadian itu. Dia mencoba usahakan sendiri untuk mencegah bencana ini terjadi.
Di sini, John melihat seorang pria aneh. John dengan cepat membidik pria itu karena dia pikir dia adalah kunci dalam bencana ini. Dia mencoba mengejar pria itu. Akhirnya tertangkap juga pria itu. Tapi dia hanya pencopet biasa. Ketika John tidak mengerti apa yang terjadi, bencana yang sebenarnya sudah dekat. Semua orang panik. Terjadi kecelakaan. John melarikan diri sekali lagi. Tapi ramalan ini selalu membuat dia gelisah. Dia pikir kemajuan penyelidikan akan terhenti dari sini. Tapi pada hari itu, seorang nabi bersama Lisa ingin menemukannya. Wanita ini adalah nabi yang agung. Dia memberitahu putrinya Lisa bahwa tidak lama kemudian dia akan mati. Lisa tidak peduli bahwa hidupnya berakhir di sini. Jadi dia menghubungi John yang sedang menyelidiki ramalan ini. Melalui penyelidikan, John menemukan bencana yang diprediksi oleh Nabi semuanya terjadi dengan cara yang sangat kebetulan. Menurut akhir ramalan, manusia akan menghadapi bencana genosida. Kali ini John ingin menebus penyesalan masa lalu. Dia harus menemukan cara dengan Lisa untuk mematahkan ramalan itu. Dua orang pergi ke rumah tua ibu Lisa. Dindingnya ditutupi dengan koran yang berhubungan dengan kecelakaan dan ramalan. Ini sekali lagi membuktikan keaslian ramalan ini. Nubuat terakhir di kertas bicara tentang akhir yang sangat menakutkan. Bencana terakhir kemanusiaan adalah akhir dunia. Mengapa harus duduk diam dan tunggu mati? Sementara John dalam perenungan yang mendalam, anak di dalam mobil bertemu dengan seorang yang misterius. Orang diam-diam ingin kedua anak itu pergi bersamanya. Tangisan bayi terdengar oleh John di rumah ini. Dia mengeluarkan pistolnya. Kemudian paksa orang misterius itu ke sudut. Orang mistik itu sangat tenang. Setelah kilatan petir, orang misterius itu tiba-tiba menghilang. Sebelum menyelidiki asal-usul dan tujuan orang mistik itu, John segera memikirkan penelitiannya terkait badai matahari. Dari perspektif ilmiah untuk menemukan, jadi ramalan tentang akhir dunia itu benar. Sambil bergegas mencari jalan untuk mencoba menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia mengingat wawancara sebelumnya dengan guru Nabi. Dia mengatakan ada serangkaian angka lain yang terukir di dinding sekolah. Jadi John dengan cepat pergi ke tembok itu. Setelah mengkikis cat di atasnya, John melihat angkanya. Dia segera masuki koordinat untuk menemukan lokasi. Itu adalah rumah tua Nabi ini. Di sini Lisa merasa akhir dunia tak terbendung. Dia mengantar kedua anak itu ke tempat penampungan. John melihat ini dan segera mengejar. Di jalan orang misterius dari sebelumnya muncul lagi. Lisa menyaksikan dengan matanya sendiri dua anak di bawahnya pergi olehnya. Pada saat ini pemerintah juga mengumumkan pengumuman akhir dunia. Di jalan mulai kacau dan Lisa masih tidak bisa menghindari ramalan itu. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal saat mengemudi untuk bawa dua anak itu pulang. Pada waktu bersamaan, John mengejar pria mistikus ke rumah Nabi tua. Jadi orang-orang misterius ini adalah alien. Mereka duduk di pesawat luar angkasa untuk datang ke bumi, menyelamatkan umat manusia yang akan binasa. Dan putra dia dan putri Lisa sebagai dua anak yang beruntung dipilih untuk bertahan hidup dalam bencana kiamat ini. Di depan mata John, alien mengambil dua anak dari planet ini. Di hari-hari terakhir kehidupan John, dia memilih untuk bersama keluarga dan orang yang dicintainya. Dengan semburan hujan matahari, kolam api besar menyelimuti dan menghancurkan permukaan bumi. Semuanya jadi hancur, terbakar, tanpa ada tersisa.
dan tidak ada yang hidup. Semuanya mati. Bangunan roboh, hancur berantakan. Tanpa tersiksa. Era keberadaan manusia di sini telah berakhir, tapi di planet lain yang indah masih ada dua anak yang bermain bahagia bersama. Peradaban manusia akan tetap bertahan. Oke, kami Muslimin Ismail. Sampai ketemu lagi di review film berikutnya.